Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya Allah beri kita kenikmatan, Allah beri kita kemuliaan untuk kita bisa bersama-sama berzikir, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkumpulan kita ini adalah tidak lain kita berharap, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Allah berfirman di dalam hadis yang sahih, hadis kursi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, selagi kamu ini meminta kepadaku, berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosa yang ada padamu dan aku tidak memperdulikannya lagi." Orang yang selagi memohon berharap kepada Allah diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan tidak diperdulikan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Maknanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Hamba yang diampuni dosanya oleh Allah seperti hamba yang tidak pernah berbuat dosa. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa at-taibu habibullah, orang yang bertobat itu adalah kekasihnya Allah. Orang yang bertobat itu adalah kekasihnya Allah. Wa taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, dan orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang enggak punya dosa. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Nggak ada istilahnya bekas dosa, nggak ada. Kalau misalnya ada orang yang berbuat salah kepada kita, orang itu sudah minta maaf, sudah kita maafkan, tapi masih terbekas di hati kita, ya kan? Ya, udah tergores hatiku katanya, nggak bisa hilang. Itu manusia. Tapi nggak ada istilahnya bagi Allah Subhanahu. Orang berbuat dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, jika sudah diampuni oleh Allah, maka seperti orang yang tidak punya dosa, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting apa? Yang penting kita terus memohon kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iblis pernah menantang kepada Allah. Iblis berkata, "Ya Allah, saya akan terus menyesatkan hamba-Mu selagi roh mereka berada di dalam jasad mereka." Itu tantangannya iblis. "Aku akan terus menyesatkan hamba-Mu ya Allah selagi roh mereka berada di dalam jasad mereka." Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku akan terus mengampuni hamba-Ku selagi mereka meminta ampun kepadaku." Ya, itu jawaban tantangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis. "Aku akan terus ampuni hamba-Ku selagi mereka meminta ampun kepadaku." Jadi yang paling penting jangan pernah kita untuk berhenti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya ya pada pagi hari ini dalam keadaan hujan. Hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hujan itu adalah saat-saat doa diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hujan jangan aduh ya hujan ya. Justru seharusnya alhamdulillah. Berarti apa? Doa kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Utlubu istijabata doa inda thalathin, ya carilah saat-saat dikabulkannya doa pada 3 saat. Carilah saat-saat dikabulkannya doa ketika 3 saat ini. Apa itu? Yang pertama, inda iltiqa'i juyush, ketika bertemunya 2 pasukan berperang. Maknanya ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berjihad itu adalah saat-saat yang ijabah mustajab. Orang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Karena apa? Sedang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga adalah inda iqamatis shalah, ketika diikomatkan sholat. Ketika qomat sholat itu saat mustajab. Ya, banyak orang yang melalaikan. Posisinya sama seperti ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad luar biasa, orang mengorbankan nyawanya, hartanya, keluarganya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa mustajab. Ketika iqamat sama seperti berjihad, doa mustajab di situ. Jadi dianjurkan ketika iqamat sholat itu berdoa. Karena waktunya singkat, para ulama dalam riwayat itu menjelaskan dianjurkan untuk membaca doa ketika iqamat sholat dengan doa yang luar biasa. Apa itu? Allahumma atini bifadlika afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Apa ya? Allahumma, pendek masa nggak hafal ya. Allahumma atini, ya Allah, atini, berikanlah kepadaku afdhala, pemberian yang paling afdal, ma tu'ti ibadaka sholihin, yang engkau berikan kepada orang-orang soleh. Ya Allah, berikanlah kepadaku pemberian yang paling afdal yang engkau berikan kepada orang-orang soleh. Allahumma atini bifadlika afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya, jadi doanya jangan nanggung-nanggung. Ya, doa kalau iqamat doanya dirinci kan repot. Ya Allah, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu kan kelamaan ya. Karena doa, ya, kita harus tahu bahwa doa yang paling dicinta oleh Allah adalah doa yang jawami. Apa maknanya? Doa yang menggabungkan segala kebaikan. Doa yang mencangkup segala kebaikan. Itu doa yang paling dicinta oleh Allah. Ya, contohnya doa yang paling afdal yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku di dunia, semua kebaikan. Berilah kebaikan kepadaku di akhirat dan jauhkan aku dari api neraka. Itu doa yang paling dicinta oleh Allah yang mencakup segala kebaikan. Boleh-boleh saja kita doa dengan rinci, boleh. Ya Allah, minta duit, minta mobil, minta rumah, minta ini, minta itu, rinci boleh. Tapi doa yang paling dicinta oleh Allah adalah yang mencakup semuanya. Ya. Di antaranya tadi, Allahumma atini bifadlika afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku pemberian yang paling afdal yang engkau berikan kepada orang-orang soleh. Makanya doa yang paling afdal adalah doa yang ada di dalam Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat-saat mustajab ketika iqamat. Lalu yang ketiga, inda nuzulil ghaith, ketika turunnya hujan. Ketika turunnya hujan itu adalah saat-saat yang mustajab. Orang berdoa dikabulkan oleh Allah. Apalagi ketika lama enggak hujan, turun hujan, itu lebih mustajab lagi. Saat-saat diturunkannya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga ya pada pagi hari ini ya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah.
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-musannif radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Sebelumnya masih mengkaji tentang masalah sholat sunnah. Sebelumnya kita mengkaji tentang sholat tahajud, ya, fadilah daripada sholat malam atau yang dinamakan dengan sholat tahajud. Ya, sedangkan diriwayatkan dalam hadis yang sahih Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat malam sampai bengkak kakinya. Pernah nggak kita sholat sampai bengkak? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat malam sampai kakinya bengkak. Ya, lalu Siti Aisyah berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Padahal dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Engkau nggak punya dosa. Tingkatan ampunan yang paling tinggi adalah dijauhkan dari dosa. Itu tingkatan ampunan yang paling tinggi. Makanya di dalam Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, Allah berfirman yang artinya, kami berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemenangan yang nyata untuk Allah ampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan tiba. Apa maknanya diampuni dosa-dosanya Nabi Muhammad? Bukan berarti Nabi Muhammad punya dosa, maknanya dijauhkan dari dosa. Jadi tingkatan ampunan yang paling tinggi adalah dijauhkan dari dosa. Ya, Siti Aisyah menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau ibadah sampai seperti ini wahai Rasulullah, padahal engkau ini nggak punya dosa. Apa maknanya? Maknanya kalau kita banyak dosanya, ibadah sampai kakinya bengkak masih wajar, pantas. Ya kan? Kalau orang seharusnya orang makin banyak dosanya, semakin banyak ibadahnya. Ya, agar diampuni dosa-dosanya oleh wa'ad bi sayyi'atal hasanata tampuha. Dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik untuk menghapus perbuatan burukmu. Jadi orang semakin banyak dosanya, seharusnya ibadahnya semakin banyak. Ya, kalau kita ibadah sampai bengkak kaki kita, wajar. Ya. Tapi mengapa engkau ya Rasulullah melakukan ini? Dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura. Maknanya aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada. Jadi ibadah itu untuk apa? Untuk syukur. Karena makna syukur itu adalah membalas perbuatan baik. Yang namanya syukur itu membalas perbuatan baik. Ya, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita diperintahkan untuk mensyukuri orang itu. Ya, dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, sama seperti tidak bersyukur kepada Allah. Kadang ada orang bilang, ya, ngapain syukur kepada orang itu, syukur kepada Allah. Ini salah. Ya, orang yang tidak bersyukur kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Dalam hadis yang lain, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dalam hadis yang lain, ashkarun nasi lillahi ashkaruhum linnas. Sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling bersyukur kepada manusia. Apa maknanya bersyukur kepada manusia? Membalas kebaikan orang lah. Ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita balas. Ya, dalam hadis, jika ada orang yang berbuat baik kepadamu, balaslah perbuatan baiknya. Itu namanya syukur. Minimalnya kalau tidak bisa membalas kebaikannya, doakan.
Ya, minimalnya adalah dengan mendoakan, yaitu dengan mengucapkan jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah memberi balasan kepadamu dengan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Itu minimalnya kita mensyukuri orang lain dibalas dengan doa. Jangan nuhun-nuhun aja. Nuhun ya, atau nuhun. Itu bukan doa. Ya, terima kasih saja, itu bukan doa, belum membalas kebaikannya. Jadi minimalnya adalah dengan doa. Jadi yang namanya syukur membalas, bersyukur kepada Allah, membalas kebaikannya Allah dengan ibadah. Ya, Allah yang selalu berbuat baik kepada kita, memberikan kenikmatan kepada kita, kita balas kebaikannya Allah dengan apa? Ibadah kepada Allah. Itu namanya syukur. Ya, ada orang yang berbuat baik kepada kita, selalu berbuat baik kepada kita, kita balas dengan perbuatan jahat. Ya, itu namanya kufur, ingkar terhadap kebaikannya. Ya, seburuk-buruknya orang itu. Nah, sama dengan orang yang berbuat maksiat kepada Allah, diberi nikmat oleh Allah, dibalas dengan perbuatan jahat kepada Allah, dibalas dengan kemaksiatan kepada Allah. Itu namanya orang kufur, mengingkari nikmatnya Allah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi yang namanya syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan ibadah kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, ibadah sampai bengkak kakinya. Mengapa? Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba yang paling banyak mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu, khususnya adalah kenikmatan akhirat. Kalau kenikmatan dunia memang ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada malaikat yang menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gunung dijadikan emas untuk Nabi Muhammad. Kalau kita nerima nggak kira-kira? Setengahnya aja deh ya. Ya, apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku ingin menjadi seorang hamba yang sehari kenyang sehari lapar. Aku ingin menjadi seorang hamba sehari kenyang sehari lapar. Ya, agar apa? Agar bisa bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Sebab iman itu setengahnya syukur, setengahnya sabar. Iman itu setengahnya syukur, setengahnya orang yang bersyukur dan bersabar, baru sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya adalah tentang fadilah sholat tasbih. Ya, sholat tasbih. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, ya, gala lil Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abbas, wahai Abbas, ya Ammah, wahai pamanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala u'tika, aku akan beri kepadamu satu pemberian. Ala amnahuka, aku akan anugerahkan kepadamu satu anugerah. Ala ahbuka, aku akan berikan kepadamu satu kebaikan. Ala af'alu bika asyra khisal idza anta fa'alta, aku akan berikan kepadamu 10 perkara. Jika engkau amalkan ini, ghafarallahu laka dzambuka, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Awwalahu wa akhirahu, yang awal maupun yang akhir. Wa qadimahu wa hadithahu, dosa yang lama maupun yang baru. Wa khata'ahu wa amdahu, dosa yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Wa saghirahu wa kabirahu, dosa yang kecil maupun yang besar. Wa sirrahu wa alaniyatahu, dosa yang tersembunyi maupun yang kelihatan. Maknanya semua dosanya diampuni oleh, ini anugerah pemberian yang Nabi Muhammad berikan kepada pamannya Abbas.
Ini pemberian yang lebih besar daripada pemberian dunia. Ya. Bagaimana apa amalannya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antusalliya arba'a rakaat, engkau salat 4 rakaat. Salat tasbih itu 4 rakaat. Tagra'u fi kulli rakaatin, engkau membaca pada setiap rakaatnya itu Fatihatul Kitab wa surah, yaitu surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Di riwayat yang lain yaitu pada rakaat yang pertama membaca surat Al-Kautsar, rakaat yang kedua wal asri, ya, rakaat yang ketiga Al-Kafirun, dan rakaat yang keempat adalah Al-Ikhlas, ya, 4 rakaat. Lalu fa idza farahta minal qiraati fi awwali rakaatin wa anta ghaibun, ketika selesai membaca surat, ya, rakaat yang pertama baca Al-Fatihah, baca Al-Kautsar, selesai dalam keadaan berdiri, gulta, engkau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah, 15 kali, ya, 15 kali, ya. Tsumma tarka'u, lalu engkau ruku, fataguluha wa anta raki'un asyran, ruku membaca 10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka minar ruku, lalu mengangkat kepalanya dari ruku, fataguluha asyran, dalam keadaan i'tidal membaca 10 kali. Tsumma tasjudu fataguluha wa anta sajidun asyran, lalu sujud membaca 10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka minas sujudi fataguluha asyran, lalu mengangkat dari sujudnya, duduk di antara 2 sujud membaca 10 kali. Wa anta jalisun baina sajdatain tsumma tasjudu fataguluha wa anta sajidun asyran, lalu sujud lagi membaca 10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka minas sujudi fataguluha asyran, lalu mengangkat dari sujud yang kedua sebelum berdiri, duduk dulu membaca 10 kali. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rak'atin, maka jumlahnya 75 dalam setiap rakaat. Taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin, lakukan itu pada 4 rakaat. 1 rakaatnya 75 kali, 2 rakaat 150, 4 rakaat berarti 300, ya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Isra Mi'rajnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim berkata, ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Ya, jadi setiap langit itu ada nabi, ada langit pertama ada Nabi Adam, lalu ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, Nabi langit ke-7 itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur namanya, di langit ke-7. Posisinya lurus dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu lurus ke atas sampai langit ke-7 itu ada Baitul Ma'mur, ya. Setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Ya, malaikat yang pernah masuk tidak pernah kembali lagi. Jadi hanya sekali, ya, setiap hari sampai hari kiamat. Baitul Ma'mur itu Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, kirim salam kepada umatmu. Nah, kita dapat salam dari siapa? Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alihi afdhalus salati wassalam. Ya, lalu Nabi Ibrahim berkata, kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu adalah tempat yang sangat baik, yang sangat indah, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, hanya diucapkan bahwa surga itu tempat yang sangat baik, yang sangat indah, ya. Dan tanamannya itu, tanaman surga, menanam tanaman di surga adalah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu menanam tanaman di dalam surga. Jadi caranya bukan dengan cara nyangkul,
Nanam di sorga caranya dengan bertasbih. Ya, semakin banyak bacaannya, semakin banyak tanamannya di sorga. Ini yang ada di dalam sholat tasbih. Ya, ini istata'ta, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mampu antusalliha fi kulli yaumin marrah faf'al. Jika kamu mampu untuk menjalankan sehari sekali, lakukanlah. Fa illam taf'al fa fi kulli jumu'atin marrah. Kalau nggak bisa, setiap Jumat, maknanya setiap pekan, setiap minggu. Mau hari apa, yang penting setiap minggu. Kalau bisa seminggu sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Jika tidak bisa juga, sebulan sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli sanah marrah. Jika tidak bisa juga, setahun sekali. Fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Kalau nggak bisa juga, seumur hidup sekali. Ya, itu semalas-malasnya orang, ya, seumur hidup sekali. Ya, jadi dianjurkan untuk banyak, ya, semampu mungkin untuk sholat tasbih, karena sholat tasbih itu adalah sholat yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu. Kalau orang punya hajat yang penting, sholat tasbih, ya, dikabulkan oleh Allah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sholatut tasbih minal muhimmat fid din. Sholat tasbih merupakan salah satu amalan yang penting di dalam agama. Fayam bagi al-hirsu 'alaiha, maka seharusnya memperhatikan, menjaga, mengamalkan sholat tasbih. Ya, faman sami'a ma warada fiha min 'azimil fadli, barang siapa yang telah mendengar fadilahnya sholat tasbih, tsumma taghafala anha bitarkiha, lalu dilalaikan, ditinggalkan sholat tasbih, fahuwa mutahawinun biddin, ini orang termasuk orang yang menggampangkan agama. Fahuwa ghairu muktarif bi amali sholihin, tidak memperhatikan amalan-amalan orang soleh. Sholat tasbih itu adalah amalannya orang soleh. La yambagi ayyu'adda min ahlil khair fi syai'in, orang yang melalaikan sholat tasbih tidak dianggap sebagai orang soleh. Jadi jangan ngaku orang soleh kalau belum sholat tasbih. Ya, semampunya. Sehari sekali luar biasa, ya. Seminggu sekali, sebulan sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Ya, ulama-ulama dahulu khususnya mengamalkannya pada bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan ulama-ulama dahulu diamalkan setiap hari. Ya, sholat tasbih. Kenapa? Karena amalan di bulan Ramadan, amalan sunnah, pahalanya seperti amalan wajib, ya, lebih besar lagi pahalanya dari Allah. Apalagi sholat tasbih, amalan wajibnya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ya, paling sholat tasbih itu 20 menit lah, ya, ya, atau setengah jam deh, ya, kalau nggak buru-buru. Jadi sholat tasbih itu ada dua cara, ya, ada dua cara. Cara yang pertama dalam riwayat ini jadi baca surat dulu Al-Fatihah, baru surat, setelah itu baru baca tasbih 15 kali. 15, ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud 10, lalu sebelum berdiri ke rakaat yang kedua duduk dulu. Baca 10, baru berdiri, baca Al-Fatihah lagi, surat, baru baca 15 lagi seperti yang pertama. Cara yang kedua ini lebih mudah, ya, yaitu ketika takbiratul ihram, sebelum Al-Fatihah baca 15. Sebelum Al-Fatihah baca 15, lalu baru baca Al-Fatihah, baca surat, setelah surat baca 10. Jadi ketika berdiri saja dulu sudah 25 kali. Lalu tinggal ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk 10, sujud lagi 10, langsung berdiri. Karena sudah sempurna 75. Karena biasanya kalau cara yang pertama sujud, duduk, baca, sujud lagi, duduk lagi, kadang bingung ini sujud pertama atau kedua, ya. Akhirnya sujud lagi, ya.
Ya, jadi ada dua cara ya. Biasanya ulama-ulama dahulu mengamalkan semuanya. Hari pertama cara yang pertama, hari kedua cara yang kedua, hari yang ketiga cara yang pertama, hari keempat cara yang kedua, terus seperti itu. Khususnya selama di bulan Ramadan ya. Lalu di antara sholat sunnah yang dianjurkan adalah sholat sunnah wudhu. Ya, setelah wudhu dianjurkan untuk sholat sunnah wudhu ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a thumma shalla rak'ataini la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa orang berwudu lalu sholat 2 rakaat, tidak lalai di dalam sholatnya itu, khusyuk sholatnya, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudhu'ahu, orang muslim yang berwudu dan baik wudunya, tsumma yaqumu fayusalli rak'atain, lalu berdiri salat 2 rakaat, muqbilan alihima biqalbihi wa wajhihi, menghadap kepada Allah di dalam salatnya dengan wajahnya dan dengan hatinya. Maknanya salatnya khusyuk. Illa wajabat lahul jannah, orang yang seperti ini dipastikan masuk ke dalam surga. Itu amalannya Sayyiduna siapa? Bilal ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar suara sendalnya Bilal di dalam surga. Jadi suara jejak kakinya Bilal sudah terdengar di dalam surga. Maknanya apa? Sudah dijamin, padahal masih hidup Bilal, masih seger, masih muda, tapi suara jejak kakinya sudah ada di dalam surga. Kaget Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok bisa ya? Tanya kepada Bilal, Bilal, apa yang kamu amalkan? Saya mendengar suara terompahmu di dalam surga ya. Dijawab oleh Bilal, ya, kebiasaan saya setiap kali wudhu sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudhu istiqomah ya. Makanya dalam hadis orang yang istiqomah sholat sunnah wudhu dijamin masuk ke dalam surga ya. Waktunya kapan? Selagi dalam keadaan punya wudhu. Selagi dalam keadaan punya wudhu ya, disunahkan untuk sholat sunnah wudhu dan bisa digabung dengan sholat sunnah yang lain. Misalnya wudhu mau sholat duha, sekalian diniatkan sholat sunnah wudhu ya, atau sholat sunnah yang lain ya. Jadi lain orang yang niat dengan orang yang tidak niat. Makanya orang semakin banyak niat baiknya, semakin banyak pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan juga diantaranya adalah sholat sunnah taubat. Ada lagi sholat sunnah taubat. Laisa abdun yadnubu dzamban fayaqumu wa yatawaddau wa yusalli rak'ataini tsumma yastaghfirullaha ghufira lahu. Dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang berbuat dosa lalu berdiri berwudu dan sholat lalu meminta ampun kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ini dianjurkan juga setiap kali sholat malam, sholat taubat, kita mohon ampun kepada, lalu kita istighfar ya, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ya. Ya boleh satu. Sudah. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tentang syukur dan sabar. Saya punya teman, tidak saya dia sebagai sebuah keluarga
yang mana setelah itu masa dewasa dan yang kedua mereka yang saudara-saudaranya banyak itu nggak ada balas budiknya. Bagaimana menurut Pak Gimana apa? Ada balas budiknya, adik-adiknya, ponakannya, sementara dia dari sekolahnya sama terjadi, tapi dia ada balas budiknya sama kami. Ya. Ya seperti tadi ya, orang yang tidak membalas kebaikan orang lain maka tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi istilahnya dalam hadis bahwa kita ini dianjurkan untuk berusaha menyambung silaturahmi ya, khususnya berbuat baik kepada keluarga walaupun dibalas dengan ya kejahatan atau perbuatan yang tidak baik, tetap kita berusaha balas dengan perbuatan baik ya, karena itu termasuk akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, menyambung silaturahmi kepada orang yang tidak menyambung silaturahmi, itu baru namanya akhlak yang mulia ya. Justru orang itu yang tidak membalas kebaikan orang lain itu khawatirnya akan celaka dunia dan akhirat ya. Tetap ya kita berusaha untuk berbuat baik karena Allah Subhanahu, jangan mengharapkan balasan kebaikan dari orang lain ya. Seperti itu. Ada lagi? Waalaikumsalam. Pakai jari. Ya ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya 4 rakaat boleh 2 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat langsung ya. Tapi afdolnya 2 rakaat 2 rakaat ya. Tapi boleh langsung 4 rakaat ya. Adapun menghitung tasbih ya boleh kalau seandainya nggak bisa dengan hafalan, takut buyar ya, boleh dengan jari, boleh nggak masalah, atau dengan ada tasbih digital itu ya, sekali 2 kali. Kalau seandainya kelewatan, kadang orang kelewatan rukuk lupa, langsung i'tidal belum baca tasbih ya, dibaca ketika i'tidal digodok istilahnya ya, atau misalnya kurang dibaca pada rukun yang setelahnya, nggak masalah ya, seperti itu. Yang penting berusaha saja ya, kurang lebihnya ya dimaafkan oleh Allah ya. Jadi boleh dibaca dengan hitungan, dan bacaan sholatnya juga dibaca ya. Jadi ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, baru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya, seperti itu ya. Ya. Ya saat-saat qomat, dari awal qomat sampai akhir qomat itu, sampai di takbirnya sholat. Jadi dari mulai qomat sampai ketika takbiratul ihram itu saat yang mustajab. Makanya kan singkat, makanya doanya yang paling afdol tadi itu ya, nggak nanggung doanya semuanya. Ya Allah berikanlah hati ini, masih ingat gak? Ayo Allahumma
atini bi fadlika afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin ya. Jadi dari qomat sampai takbiratul ihram ya. Maka satu lagi nih. Doa apa? Ya. Ya, yang pertama tentang kapan sholat tasbih. Boleh kapanpun kecuali setelah asar dan setelah subuh, itu yang nggak boleh. Karena sholat tasbih termasuk sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat yang tidak ada waktunya, ya, dan juga tidak ada sebabnya. Ya, jadi termasuk daripada sholat sunnah mutlak. Boleh kapanpun, ada anjuran setelah sholat Jumat, ada anjuran seperti itu. Tapi boleh kapanpun setelah maghrib atau waktu tahajud atau waktu duha. Yang penting tidak setelah subuh dan tidak setelah sholat asar, karena pada dua waktu ini dilarang untuk sholat sunnah mutlak. Adapun ketika turunnya hujan, waktu yang doa yang mustajab ya semua doa. Ketika hujan ya doa-doa apapun mustajab, asalkan meminta yang baik ya, tidak meminta yang buruk. Doa ketika hujan mudah-mudahan si fulan celaka misalnya, kuala tabrakan, ya nggak dikabulin. Doanya yang baik, baik urusan dunia maupun akhirat ya. Cukup ya. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ahbabina wa lil muslimina kulla dhanbin wastur lana kulla aibin waqshif 'anna kulla harbin wasrif warfa'na kulla bala wa 'afina min kulli mihnatin wa fitnatin wa shiddatin fid dharain waqdi lana kulla hajatin fihi ma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin